di Koma Channel. Kali ini kita akan membahas tentang buku LKS Matematika SMA atau MA, mata pelajaran wajib untuk kelas 12. Langsung aja, biar gak terlalu lama. Oke, sebelum kita membahas materinya, kita akan menuju ke roadmap kita. Nah, ini bab 1 tentang dimensi 3. Ini mungkin ada satu video yang bakal gua buat. Ini satu video juga. Ini mungkin 2 atau 3 video. Ini satu atau dua, ini satu atau dua, ini satu. Jadi minimal selama 5 bulan atau 1 semester gue bakal ngupload minimal sebanyak 9 video, which is itu tergantung semangat gue ya. Dimensi 3 ini cukup rumit ya. Kita harus membutuhkan wadah, dimana wadah itu bisa digunakan untuk menggambar. Tapi untuk bab 1 ini masih simpel. Nah, ini masih definisi, tidak terlalu sulit. Nah, contoh misalnya titik terletak pada garisnya. Yang terletak pada garis L itu kan A sama B. Terus yang di luar itu kan garis C. Nah, itu kayak gitu kan. Masa lu kagak tahu sih? Ya gampang lah. Sekarang tentang kedudukan titik terhadap bidang. Kalau ini titik terhadap garis ini titik terhadap bidang. Nah, sebelum ke materi, gue bakal ngasih kuis lu buat lu nih. Misal lu punya kertas lah. Nah, itu merupakan bidang 3 dimensi atau 2 dimensi. Tebak. Ini gue pernah tanyain ini ke anak SD dan ada yang jawab 3 dimensi. Which is itu benar. Why? Karena setipis-tipisnya tinggi atau lebar dari kertas itu pasti memiliki jarak. Pasti memiliki side atau memiliki tebal. Sehingga itu bisa dikatakan bidang. Lalu kalau permukaan kayak gimana? Kalau 2 dimensi kayak gimana? Ya kalau 2 dimensi itu harus ditempelin, bro. Misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan ditempelin pada layar nih. Maka ini baru 2 dimensi. Dia tidak memiliki tebal tapi dia nempel. Nah, itu baru 2 dimensi. Oke, kembali lagi nih. Titik yang terletak pada bidang. Titik yang terletak pada bidang itu A sama B. Sedangkan yang C itu terletak pada luar bidang. Ini yang terletak yang A sama B. Terus yang terletak di luar, ini luar nih. Di luar bidang itu titik C. Wah, gampang kan? Masa kayak gini lu gak tahu sih? Kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, ini harus disimbolkan dengan sebenarnya bidang ini gak terpengaruh sih. Dia merepresentasikan aja. Misalkan garis M sama N itu berpotongan. Nah, itu harus dalam bidang. Ini bidang nih. Dalam satu bidang. Nah, kalau misalkan dia sejajar, dia tidak akan berpotongan. Lu tarik sampai ke Suramadu pun tuh gak bakal kepotong dia. Tetep aja gitu. Itu sejajar tuh. Oke, ini yang C ini menarik. Dia katanya bersilangan. Nah, maksudnya gimana? Misalkan yang S nih. Nah, gimana caranya ya? Pokoknya R ini berada di bidang. Sedangkan yang S ini bukan berada di bidang. Dia misalkan lu punya kertas, terus lihat di atas kertas itu, lalu center tuh misalkan. Nah, dia S-nya itu sama kayak gitu. Dia itu akan memotong. Tapi bukan misalkan ini sumbu X, sumbu Y, nah ini sumbu Z. Nah, kayak gitu. Dia bakal menembus. Sehingga dikatakan bersilangan. Sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang. Kalau tadi kan yang kata gue tuh garis terhadap garis, sekarang garis terhadap bidang. Ini penting nih. Nah, garis terletak pada bidang kayak gini. Ini M sama N itu terletak pada bidang. Yang terletak pada bidang. Entah itu berpotongan antara M sama N nya itu gak masalah. Yang penting
dia berada pada bidang. Yang garis sejajar, nah garis sejajar ini sama L dengan K gitu. Sebenarnya K ini merepresentasikan bidang sih. Kan kata gue tadi, misalkan garisnya itu ditarik sampai ke Suramadu, dia gak bakal berpotongan. Nah kebetulan ini kalau lu lihat, ini L dengan bidang A, dia gak berpotongan nih, sehingga dikatakanlah K itu merepresentasikan bidang alfa, sehingga kalau ditarik, sehingga disebutnya garis sejajar. Nah itu bro. Nah yang C ini sama ini, C ini merepresentasikan yang ini juga bro. Nah ini yang gue jelasin tadi. Oke, jelasin lagi deh. Dia H itu menembus bidang alfa. Nah kalau ini unik nih. Ini apa sih? J ya, garis J dia tegak lurus terhadap garis W dan garis V. Ini unik nih. Ini bakalan banyak dibahas di soal kan. Sekarang kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, kalau bidang A dengan bidang beta itu sejajar. Dua bidang sejajar, ini berpotongan. Itu aja sih. Oke, langsung aja ke soal karena ini ya biasa aja sih. Anjay. Yang pertama, perhatikan kubus berikut. Ini lu harus perhatiin, harus pahamin materi yang gue jelasin yang pertama, sehingga bisa diaplikasikan ke soal-soal. Soal nih, tentang berikut yang benar. Titik O itu perpotongan antara garis AC dan garis BD. O terletak pada garis, artinya kalau terletak pada garis dia di dalam. Motor kurang ajar. Apakah benar? Salah, karena O-nya bukan terletak di dalam, di luar dia. O terletak pada garis AD, salah juga. O terletak di luar AC, salah karena dia berada di dalam AC. O terletak di luar BD, salah juga karena dia di dalam. Yang benar ini pasti. Titik O terletak pada di luar garis AB, saudara diriku dong, oi. Nah nomor 3 kayaknya ini feeling gue nih salah soal sih. Soalnya kan biasanya kalau kubus itu urut ya, misalkan ini A B C D. Nah di sini tuh salah, E F H G. Kayaknya di sini G, di sini H. Sama kayak ini nih, di sini G, di sini H. Super sekali. Oke, nyoba ya. Nih, kenapa yang ditandain yang F? Ini nyoba. Ini G, ini H. Oh iya bener, gue lupa. Kita bikin peraturan dulu nih. Gue bakal ngerjain yang ganjil, biar lu yang ngerjain yang genap, karena gue pengen lu belajar juga bro. Oke, tap. Oke, di sini diketahui titik P merupakan perpotongan antara BG dan CF. BG dan CF. Lu gak usah puji-puji gua karena garis gua bagus banget. Udah, lu gak usah puji gua, lu cuman subscribe aja di bawah, komen kalau perlu. Nah di sini nanti diketahui titik P merupakan perpotongan antara diagonal BG dan CF. Nah itu P. Yang berikut yang benar. Titik P terletak pada bidang AC GE. Enggak kan, titik P kan ada di dalam BC GF nih, bukan di AC GE. Enggak salah.
Terus titik P terletak pada BCHE. BCHE. Salah juga. Titik P terletak pada bidang CDEF. Salah juga nih. Oh, bener bro. Titik P terletak pada CDEF kayaknya. Nah dia kan ini apa ya? Ini CF kan terletak pada P kan terletak pada CF, berarti dia berada di bidang CDEF. Ini bener nih. Oke, kita buktikan yang DE salah. Titik P terletak di luar bidang ABGH. ABGH. Nah, kan seharusnya berada di dalam nih ABGH, karena BG ini di dalamnya ada P. BG ini di dalamnya ada P. Oke, salah berarti ini salah, yang AB juga. Yang E sekarang, titik P terletak di luar BC GF. BC GF. Oh, berada di dalam bro. Ini jelas banget di dalam. Ya berarti jawabannya yang C nih. Sekarang nomor 5, garis yang bersilangan dengan garis EF. Mungkin lu bakal pusing kalau lu kerjain. Lu coba kerjain dulu deh. Oke, langsung aja. Garis yang bersilangan dengan garis EF adalah EF nih. Kan kata gue tadi, garis yang bersilangan dengan garis lain itu kayak ini bro. Misalkan lu punya kertas di sini, terus ini ada garis, misal garis ini, terus lu kayak punya center di atas. Misalkan di atas ini ada center. Ya, misalkan ada center gitu, terus lu center gitu, cu. Nah kayak gitu bro, dia bakal tembus gitu terhadap suatu bidang. Misalkan di sini bidangnya alfa, kayak gitu bro. Ini center, anggap center bro. Garis bersilangan dengan garis EF. Apakah garis AB? Tidak, dia sejajar. Garis BF, dia berpotongan. Garis DH. Oke, simpan dulu yang DH. Garis EH, dia berpotongan juga yang EH. Salah berarti. Garis CD, dia sejajar dengan garis EF, berarti yang benar tuh DH. Kenapa? Ini kalau misalkan EF GH itu merupakan bidang, terus lu center gitu dari bawah, which itu DH, garis DH, jadi dia bakal nembus ke suatu bidang, yang mana bidang itu adalah EF GH, kayak gitu bro. Nomor 5 selesai. Nomor 7, ini gue cepat aja nih biar dapat 2 video nih biar dapat 1 video di 2 subbab. Pertemuan antara bidang ABGH dan bidang ABFE. ABGH dan bidang ABFE. Pertanyaan adalah perpotongan antara, perpotongan berarti ya AB, garis AB. Ada, oke, ada garis AB. Oke, selanjutnya nomor 9. Nomor 9 nih. Diketahui garis G dan H bersilangan. Bidang A melalui garis G. Oke, berarti bidang A, misalkan di bidang A. Lihat-lihatlah bunga, andai ku mekar, tiba saat mengucapkan selamat pagi. Masa
depan semua, mari kita bangun. La la la, bernyanyi bersama. Saya hidup di bumi ini, masa depan dengan kapal angkasa. Mari kita banyak-banyak berikhtiar, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya. Masa indah sangat banyak, kota impian, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya. Masa indah sangat banyak, kota impian, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Nah, gue bingung nih gimana cara merepresentasikannya. Makanya gue udah bilang ke lu, kalau lu tahu aplikasi yang bagus buat menggambar, lu komen di bawah biar gue langsung pakai itu nanti untuk kedepannya. Nah, terus jika garis K nih katanya misalkan ada bidang di sini, bidangnya di sini, set begini. Nah, ini garis K. Pokoknya gini. Ya, emang sulit menggambarkannya. Ya udah begini. Hasilnya C. Kayak gini, bro. Representatifnya. Jadi yang G karena jadi yang C, karena yang C udah disebutin bahwa garis G itu bersejajar dengan garis K. Gak ada jawaban lain. Gitu aja udah. Ribet amat gimana caranya. Nih kalian cocokin sendiri yang A, B, D, E dengan gambar tadi, dan kalian representatifkan sendiri karena gue sulit banget gimana caranya. Kesel gue bro. Kesel bro. Yang BC kerjaan sendiri biar gak terlalu pusing. Yang menarik ini, yang sering keluar di UTBK pasti ini, bukan yang ini pas ya kemungkinan kecil lah ini. Yang sebab A, yang B yang paling sering. Jarak, titik, garis, dan bidang, bahkan ada vektornya juga kan. Ini jarak antara dua titik, ini A dengan B, ini kayak mutlak di semester 1 kelas 10. Terus jarak titik terhadap garis, jadi misalkan ini titik, ini garis. Nah, perhatikan bahwa itu harus tegak lurus. Misalkan ini A, ini garis G, dia bertemunya di B, sama kayak gini. Jarak titik terhadap bidang, nah ini harus tegak lurus dua-duanya. Dia tegak lurus, A ini tegak lurus terhadap bidang. Misalkan ini M, ini N, ini X, ini Y. Jadi A ini harus, AB ini harus tegak lurus dengan MN dan XY. Harus tuh, wajib. Oke, lanjut. Sekarang jarak antara dua garis yang sejajar. Nah, ini harus tegak lurus juga. Karena dia sejajar, dia lu potong sampai Suramadu pun lu gak bakal nemu titiknya, titik perpotongannya, karena dia sejajar. Terus jarak garis terhadap bidang, ini garis terhadap bidang harus siku-siku. Nah, permasalahannya misalkan kalau dia gak sejajar, misalkan garis ini gak sejajar dengan dengan bidang alfa, itu gimana? Nah, misalkan kita punya garis kayak gini misalkan, ini garis X. Gimana caranya untuk menentukannya? Nanti ada bro di soal bro, sabar aja. Terus jarak antara dua bidang sejajar ya, sama kayak ini sih. Ini kan kalau kita representasikan dalam bidang kan kayak gini. Nah.
Nah, hancur bro. Bingung gue bro. Ya udah lu komen aja deh di bawah apa aplikasi yang bagus. Oke, lanjut langsung ke soal. Contoh soal dulu deh. Oke. Yang A, jarak antara titik E dan P. Gampang, nggak usah yang B aja deh. Titik P dan G. Mungkin lu bertanya-tanya, kenapa A, B, C, D, E, F, G, H. Kenapa jarak antara AG itu sama kayak rumus Pitagoras? Misalkan AB kuadrat plus BC kuadrat plus CG kuadrat. Kenapa sih? Emang itu Pitagoras bro. Nah oke, gue bakal jelasin. Ambillah AGC, bidang AGC. Ini A, ini C, ini G. Ini kan otomatis siku-siku kan. Ini harus siku-siku nih. Karena bidang A, B, C, D dengan CG dia itu tegak lurus. Nah, cara cari AG itu kan sama dengan ini kan Pitagoras kan? Ini hipotenusa, ini AC, ini CG, ini bidang-bidangnya. Jadi ini AC kuadrat plus CG kuadrat. Gimana cara nyari AC? Ini AC nih. Nah, AC itu kan AB kuadrat. Nih, gua ambil deh ABC nih, ABC. Nah, dia harus siku-siku, ini pasti siku-siku kan? Jadi ini A, ini B, ini C. Nah, AC itu kan sama kayak Pitagoras kan? AC sama dengan atau gini deh. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat ini hipotenusa atau bidang miring atau sisi miring maksudnya. Nah, habis itu AC ini ganti. AC yang ini ganti ke sini. Sehingga AG sama dengan akar dari AB kuadrat, ini kuadrat lupa gue, tambah BC kuadrat tambah CG kuadrat. Itu bro. Kenapa kayak Pitagoras? Nah itu karena ini. Jadi jarak PG itu berarti dia sama dengan PG ini PB kuadrat, akar dari PB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. BP kuadrat Bambang Pamungkas kuadrat, BC kuadrat tambah CG kuadrat. BP itu, nah ini katanya rusuknya 12, jadi BP itu 6 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 12 kuadrat. Bagus betul tulisan gue. Ini sama dengan 6 kuadrat 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini kalau lu kagak tahu ini balik lu bro. Masa gak tahu fungsi eksponen sih? Tuh motor lewat tuh. Tuh berarti setuju kalau lu balik kalau gak tahu. Mampus. Kagak bro, bercanda aja. Nah ini fungsi eksponen supaya mempermudah biar lu gak nulis kayak gini. Misalkan ini akar dari 36 lu terus tambahin 144 terus tambahin 144, habis itu lu tambahin bingung pakai kalkulator. Ya udah lu pakai cara fungsi eksponensial. Kenapa? Biar mempermudah saudara diriku. Nah, kan di fungsi eksponensial ada A kuadrat. Nah, kan di teorema eksponensial kan ada A pangkat XY sama dengan A pangkat X kali A pangkat Y. Sama kayak gini. Ini 12 kan sama dengan 12 kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat kali 6 kuadrat.
Nah itu terciptalah kayak gini. Nah habis ini 6 kuadratnya itu dipisah. Ini 6, ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 2 kuadrat. Masih nggak tahu juga. Sat. Udah dibilangin. Kalau belajar kau samain. ML aja terus. Sat. Oke, langsung aja. Ini karena ada di sifat eksponensial. Ini misalkan A, ini B. Akar dari AB itu sama dengan akar A kali akar B. Nah, kebetulan misalkan A-nya ini adalah 6 kuadrat, sehingga akar dari 6 kuadrat itu sama dengan 6. Mutlak dari 6. Ya 6. Ya B-nya yang ini. Oke, langsung aja. Ini 6, ini 1 tambah 4 tambah 4, itu 9. 6 kali akar 9, 6 kali 3 sama dengan 18. Ya, sama nih 18. Ini tinggal kurang sentimeternya aja. Chicken mania. Nah, sekarang nomor 2. Jika panjang AB itu 8, ini kayaknya persegi nih. Ya benar, 5 segi 4 beraturan. Artinya ABCD itu persegi. Terus TC nya itu 8 akar 2. Tentukan yang B aja deh. A terhadap TC. Jarak titik A terhadap TC. Oke, gue gambar lagi. A terhadap TC. TC udah ketahuan bahwa dia itu nilainya 8 akar 2. AT kan 8 akar 2 juga. Ya kan beraturan kan? Berarti dia 8 akar 2, dia 8 akar 2, dia 8 akar 2, di sini juga 8 akar 2. Nah, sekarang berapa nilai AC? Kebetulan AC itu adalah 8 akar 2 juga. Kenapa? Karena dia ini 8, ini segitiga ABC, ini 8, ini 8. Berarti hipotenusanya itu 8 akar 2 juga. Pakai Pitagoras, bro. 8 akar 2 juga. Oh, berarti dia merupakan segitiga sama kaki, sama sisi. Nah, jarak antara garis A terhadap TC berarti di sini. Nah, dia harus tegak lurus. Berarti kita pakai rumus Pitagoras. Ini berpacu sama rumus Pitagoras semua sih. Ini 4 akar 2. Motor. Misalkan ini A aksen, jadi AA aksen itu sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat dikurangin 4 akar 2 kuadrat. Ini kita pakai cara yang simple biar gak terlalu ribet. Kita pakai sifat eksponensial biar gak terlalu ribet. Jadi ini 4 akar 2 kuadrat dikalikan 2 kuadrat min 1 kuadrat. Ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Oke, ini sama dengan 4 akar 2, yang ini akar dari 4 kurangi 1, hasilnya 3. Jadi 4 akar 6 cm. Tidak ada. Oh, yang B. Oh, ini benar 4 akar 6. Nah, yang C ini menarik. Menarik, bro, karena gambarnya bagus sekali. So, bagus gambar saya. Dimanakah dirimu itu? Ini. Oke, lanjut ya ke nomor 3. Tentukan jarak titik T terhadap BED. BED. Nah, karena di sini ada gambarnya, jadi gampang lah. Gue ambil langsung nih, kan harus tegak lurus nih, harus tegak lurus. Jadi gue ambil yang ETS. Gue ambil yang ETS. ETS.
Berarti kan jarak antara titik T ke tegak lurus ke bidang ke garis ES. Nah, di sini. Sekarang ini T aksen. Nah, ini yang ditanya nih, jarak antara ini. Nah, kebetulan ETS itu juga siku-siku. Kenapa? Karena bidang EFGH dia itu sejajar dengan bidang DHDSFH di sini. Oh, berarti dia sebenarnya misalkan kalau ini alfa, ini beta juga. Nah, ini pelajaran SMP. Lu masih lupa? Balik, bro. Balik. Ke SD. Siapa tahu lu lupa SD juga. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya. Masa indah sangat banyak kota impian, mengerikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya. Masa indah sangat banyak kota impian, mengerikan satu-satu kita wujudkan. Bercanda, bro, bercanda. Oh, berarti untuk menentukan TT aksen T itu aja deh biar aman. T aksen T dia kan misalkan gua ambil yang ini, T aksen T banding dengan ET sama dengan yang di depannya alfa. Di depannya alfa kan bisa TS. Misalkan TS per hipotenusanya. Nah, kalau yang tadi kan yang ET aksen T itu ET hipotenusanya. Hati-hati, bos. Sedangkan yang ETS itu hipotenusanya ES, jadi kayak gini. Atau lo kalau bingung gini aja deh, sin alfa kan sin itu depan per miring, berarti sin alfa itu sama dengan kalau ini, kalau segitiganya T aksen T itu T aksen T per ET. Nah, kalau segitiganya ETS, jadi dia depannya itu TS per ES. Nah, sama lah kayak yang di atas. Itu, bro, kalau lu nggak ngerti, bro. Yang ditanya adalah T aksen T. Gambar apa itu, bos? Gitu aja lah, gak usah dilingkarin. Ribet amat deh. TS berapa? TS kan sama kayak CG nih. Nah, TS nih. TS sama kayak CG, berarti ini 5. ET, nah ET itu setengah dari EG. EG itu sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat, ya kan? Jadi dia akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Jadi dia hasilnya 10 nanti. Lo hitung itu hasilnya 10. Karena ET berarti bagi 2. Oh, kok 2? 5 hasilnya. ES, nah ES ini sama dengan akar dari, seperti pemahaman yang di atas, AS kuadrat tambah ES yang ini, ES berarti AS kuadrat tambah AE kuadrat, bro. Kebetulan AS nya itu sama kayak ET,
Jadi T-nya itu 5 kuadrat, AS-nya plus AE itu 5 kuadrat juga. Sehingga dia 5 akar 2 nanti hasilnya. Ini kalau lo bingung gini. Jadi ini hasilnya 5 akar 2. Sini 5 akar 2. Ini coret 5-nya sehingga T aksen T sama dengan ini 5-nya pindah ke sini 5 akar 2, atau kalau dirasionalkan penyebut itu jadi 5 akar 2 per 2. Ini kan kalikan akar 2, ini kalikan akar 2. Hasilnya begini, bos. Centimeter. Sama nggak? Nah, sama. Nomor 4. Perhatikan balok KLMN OPQR. Yang B aja deh biar sama semua. Jarak rusuk PQ terhadap LMOR. Coba lu bayangin kalau lu liatnya di KLPO. Misal lu bayangin. Jadi kayak gini kan. Jadi ini OL. Nah, OL nih kalau diterusin jadi di dalamnya itu ada RM dan di sini ada P. Nah, kalau diterusin itu hasilnya Q. Kalau diterusin di dalam. Ini gue misalkan senternya ada di sini. Di depan. Jadi kayak gini kan. Ini K, L, ini P. Sehingga sebenarnya jarak garisnya itu sini, bro. Yang harusnya tegak lurus di sini. Di sini misalkan P aksen. Yang gampang, bro. Jadi ini kayak gini. Ini P, ini P aksen, ini O, ini L. Ini siku-siku, harus siku-siku, dan ini juga siku-siku. Sehingga misalkan kalau ini alfa, berarti sin alfa itu sama dengan kalau PP aksen O itu berarti PP depannya PP aksen per hipotenusanya OP sama dengan PL per OL. Nah, tinggal ditentukan aja. Kok dihapus? Yang ditanya ini OP-nya berapa? OP-nya 12, PL-nya 6, OL-nya mana OL? OL-nya ini cari OL sama dengan akar dari PL kuadrat tambah PO kuadrat. PL 6 kuadrat, PO 12 kuadrat. Nah, biar memudahkan lagi ada motor lewat, bro. Tap, tuh mudah, bro, motor lewat, bro. Ini 6 kuadrat kalikan 1 plus 2 kuadrat sama kayak di atas, sehingga ini hasilnya 6 akar 5. Jadi 6 akar 5 ini coret 6 nya, sehingga PP aksen itu sama dengan 12 per akar 5 kalikan akar 5 kalikan akar 5, hasilnya 12 akar 5 per 5 cm. Sama, bro. Nah, itu, bro. Langsung ke soal. Perhatikan 5T KLMN. Nomor 1 biasa ya. Gue yang ganjil, lu yang genap. Nomor 1, alas limas berbentuk persegi. Jika tinggi limas 4 cm, jarak antara titik T terhadap M. Nah, di sini. Tingginya katanya itu 4. Ini T oh jangan dong. Saya tidak mau kembali lagi sulitnya mengucapkan kata tersebut. Misalkan X aja.
Enggak, kalau misalkan jarak titik T ke TM ya kayak gini, ini harus siku-siku, sehingga di sini T, ini X, ini M. Nah, ditanya itu TM ya, ini Pitagoras. Ini XM kuadrat tambah TX kuadrat. XM itu berapa? XM ini ya 4 akar 2. Dari mana gue tahu? Ya gampang aja, ini kan ini siku-siku nih. Ini siku-siku nih. Ini katanya berbentuk persegi. Bentuk persegi nih. Ini 8, ini 8. Sehingga ini 8 akar 2. Karena dia setengahnya, ini X-nya ada di sini. Setengah dari KMK. Maka XM-nya sama dengan 4 akar 2. Hapus. TX-nya sama dengan 4. Sehingga TM-nya sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 kuadratnya dipisah. Ini akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sehingga ini hasilnya 4 tambah akar dari 2 tambah 1. Ini kali. Ini 4 kali akar 3. 4 akar 3 ada D. Getong bro. Sekarang nomor 3. Ini ada gambarnya lagi. Kalau gue gambar nanti lu pada iri lagi. Mempunyai panjang rusuk 4. Nah, ini katanya mempunyai panjang rusuk 4. Jarak titik P terhadap W. Nah, gimana caranya? Kita buat segitiga aja nih. Nah, ini gambarnya kayak gini. Ini P, ini U, ini W. Kalau lu perhatikan, dia bakal membentuk sudut 60 semua. Tahu ini segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ini diagonal rusuk semua. Ini diagonal rusuk, ini diagonal rusuk, ini diagonal rusuk. Rusuk diagonal lah. Ya gitulah. Berapa panjangnya? 4 akar 2. Ini 4 akar 2 kan? Di sini 4. Di sini 4 di sini. Jadi diagonalnya itu 4 akar 2. Kita sama-sama tahu lah ya. Sini P aksen. Jadi kalau di buat segitiga kayak gini. Jadi ini 2 akar 2. Ya kan, setengahnya kan? Jadi P aksen sama dengan akar dari 4 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Nah ini ya sesekali lah ya, pakai cara yang biasa aja. 16 kali 2 ini hasilnya 32. Ini dikurangi dengan 8 hingga ini hasilnya akar 24. 24 itu 4 kali 6. Ini 2 akar 6. Hasilnya ini E. Atau kalau mau cara cerdasnya ya, cara cerdasnya gampang banget bro. Sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3 kan? Nah sin apa sih? Sin kan depan per miring. Depannya PP aksen. Per miringnya 4 akar 2. Tinggal dikalikan aja nih 4 akar 2. Sehingga ini 4 akar 2 kali akar 3 per 2. Itu sama dengan PP aksen. Dan ini coret-coret 2. Sehingga 2 akar 6. Sama bro. Tuh. Lanjut ke nomor 5. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. A B C D E F G H I J K L M N. Mempunyai panjang rusuk 8 gitu. Titik M terletak di pertengahan rusuk EH. M
Gua perbesar aja biar gampang lihatnya. Titik M terletak di pertengahan rusuk EH, jarak titik M ke diagonal OV sini. Kita buat segitiga lagi, bro. Ini segitiga, ini segitiga. Enggak, segitiganya kayak gini. Ini M, ini A, ini G. Habis itu misalkan ini ditarik garis sehingga ini M aksen, yang harus segitiga siku-siku. Nah, kita harus tahu nih AM, MG berapa, terus AG berapa. Ini katanya 8 nih, rusuknya 8. AM sama dengan motor lewat tadi, bos. AM ini sama kayak MG, ya kan? Karena ada di tengah juga. EM kan sama panjangnya dengan MH, terus EA sama panjangnya dengan HG. Nah, ini sama hasilnya. Di AM sama dengan akar dari 8 kuadrat atau EA kuadrat. Nih biar gua lebih jelas. EA kuadrat tambah EM kuadrat. EA sama dengan 8 kuadrat tambah EM itu setengah, 4 kuadrat. Sehingga ini 4 kuadrat, 2 kuadrat tambah 1. Hasilnya 4 akar motor. 4 akar 5. Itu EM nya sama MG nya. AM sama MG nya 4 akar 5. Di sini 4 akar 5. Ini 4 akar 5. Sekarang kita pengen tahu nih AG-nya berapa. AG-nya itu diagonal ruang dari segitiga ABC. Kalau diagonal ruang, kalau kubus, misalnya kubusnya itu rusuknya A, jadi diagonal ruangnya itu A akar 3. Soalnya A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat, hingga A akar 3. A nya berapa? 8. 8 akar 3. Nah, kenapa gue harus nerangin AM sama dengan MG? Karena kalau dia sama kaki terus ditarik garis terhadap M aksen, dia panjangnya sama, bro. Jadi sini 4 akar 3 gitu maksudnya, bro. Sehingga M aksen itu gampang banget sekarang. 4 akar 5 kurangin 4 akar 3, ini kuadratkan 4 nya pindahin, 4 kuadratnya pindahin, kalikan akar 5 kuadrat kurangi akar 3 kuadrat. Sehingga ini 4 akar dari 5 kurangi 3 ya 2. 4 akar 2. Nomor 7 bosku. Perhatikan gambar berikut. Nah, ruas garis AT bla 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 bla, jarak titik A terhadap jarak titik A terhadap TBC katanya. TBC itu berkelosis. Enggak lah ya, TBC. Gimana caranya? Ya gampang banget. Kita harus tentuin dulu segitiganya. Misalkan segitiganya di sini nih. Nah, di sini. Misalnya ini A aksen gitu. Jadi ini segitiga yang sangat luar biasa bagus. Saya kasih nilai 100. Masterpiece. Ini A, ini A aksen, ini T. Nah, bidang TBC itu bisa diwakilkan oleh ini garis T A aksen. Sekarang kita harus cari tahu dulu panjang dari mereka itu berapa. TA kita tahu 6. Nah, A aksen itu berapa? Ini nih kalau kalian bingung itu sebenarnya ini karena ilustrator Arif Nur Syahid sangat sulit menggambar sesuatu yang seperti ini. Makanya ini gue saranin kepada Arif
Nur Syahid, lu belajar aja sama gua. Gambar gua sangat lazis. Jadi ini maksudnya siku-siku, ini segitiga ABC, ini siku-siku kayak gini nih. Nah, ini A, ini B, ini C. Ini siku-siku, ini 6, ini garis segitiga sama kaki, siku-siku. Nah, kalau gua panjangin di sini nih. Jadi ini jadi persegi. Yang ditanya itu panjang dari ini. Nah, ini kan 6, ini 6. Berarti misalkan ini D, jadi AD itu 6 akar 2. Karena setengahnya berarti 3 akar 2. Jadi, ini A aksen itu 3 akar 2, bro. Paham kan? Sekarang untuk yang T A aksen, ya tinggal Pitagoras aja. Ini kalau di Pitagoraskan, T A aksen itu sama dengan 6 kuadrat plus 3 akar 2 kuadrat. Ini hasilnya 3 kuadrat dipisah 2 kuadrat plus akar 2 kuadrat. ini hasilnya 3 akar 6. 3 akar 6. Ya, sama seperti biasa. Untuk menentukan jarak dari A ke T A aksen, seperti biasa pakai luas juga bisa. Kita langsung aja 6 kali 3 akar 2 sama dengan 3 akar 6. Kalikan X. Kita misalkan ini A double aksen gitu. A double aksen. Ini 3-nya coret, akar 6-nya coret juga. Ini akar 6. Tinggal ini hasilnya akar 12. A double aksen. Jadi A double aksennya itu 2 kali akar 3. Ini kan 4 kali 3. Jadi jawabannya 2 akar 3 nih. Lanjut nomor 9. Nih gue nomor 9 nih rada itu ya, rada bingung. Kenapa nanti gue bakal jelasin dah. Nah, jadi ada gambar kayak gini, bro. Ada balok A B C D E F G H. Ini P katanya ada di ruas EH dan Q ada di ruas AD. Nah, EP banding PH itu katanya 3:2. Karena ini 10, karena ini 3:2 sehingga ini 6 sama 4. Nah, yang unik tuh di Q itu katanya AQ sama QD itu 3:5 katanya. AQ banding QD itu sama dengan 3:5. Nah, kata gue ini salah. Bukan salah sih, ini menurut gue kayaknya typo dah. Mungkin karena di keyboard, bukan keyboard, apa ya kalau HP ya. Ya pokoknya itu, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 sama 5 kan berdekatan nih. Ini seharusnya 2 juga nih, sama kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalkan 5 itu bakal sulit. Justru gue bingung juga sih gimana cara menentukan jarak antara, ini yang ditanya nih. Yang ditanya itu garis CG dengan BQPF. Nah, itu rada sulit lah karena ini miring, bro. Kalau misalkan itu yang 3:5 itu miring. Jadi gue bingung tuh mana garis yang bakal ditentukan gitu. Maka dari itu gue mungkin nyimpulinnya itu salah ketik. Jadi mungkin ini tetap 64 juga. Sehingga tuh gampang. Jadi kalau jarak CG dengan BFPG, wow, daya baterai 15 menit. Ya udahlah, gak apalah. Jadi CG itu bisa diwakilin oleh titik G. Nah, BQPF itu bisa diwakilin dengan PF. Sehingga kalau nih gue buat segitiga kayak gini nih. QF PGF, ini PGF. Ini P, ini F, ini G. Nah, yang ditanya itu sama kayak gini, jarak antara titik G ke garis PF. Ini bagus banget tulisan gua. Nah, ini harus siku-siku. Maka dari itu kita harus nentuin dulu panjang dari setiap sisi. Ini udah tahu kalau ini 10, PF itu 6, di sini 6, di sini 8, jadi Pitagoras. Jadi ini 10 juga. Ini sini 4. Di sini berapa nih? 8. Jadi PG sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 8 kuadrat. Misalnya 4 kuadrat, 1 plus 2 kuadrat. Hasilnya itu yang 4 akar 5. Ini 4 akar 5. Gue buat segitiga yang bagus deh.
Warna kuning aja, jangan warna ungu dah. Seperti biasa yang ditanya ini, misalnya kalau ini G aksen, maka kita harus tahu dulu panjang dari ini. Panjang dari FF aksen. Kenapa? Karena kita mau pakai luas segitiga. FF aksen itu sama dengan akar dari 10 kuadrat kurangi 4 akar, ini 2 kali 5 karena setengah. 5 kuadrat, ini hasilnya berapa? 5 kuadrat kurangi 5, hasilnya 2 kuadrat, ini 20 atau 2 kuadrat kali 5, sehingga ini hasilnya berapa ya? 4 akar 5 bro. Jadi ini 4 akar 5 nih. Intinya ini bro. Sehingga kalau menggunakan luas 4 akar 5 kalikan 4 akar 5 per 2 sama dengan 10 kalikan GG aksen per 2. Jadi ini habis 10 dicoret kemana? Jangan sembarang coret. Oh ya gak apa deh, ini 5 ini 2. Ini 5 kali 5 kan 5 akar 5 kalikan akar 5 kan 5. Ini habis nih. Sehingga hasilnya ini akar per 2 nya coret juga. Jadi GG aksen itu hasilnya 8 nih. Ini kayaknya ya, gue gak tahu juga sebenarnya apa salah ketik atau gimana. Tapi gue yakin ini salah ketik nih. Nah, biasanya intan pariwara itu menggunakan tanda gini untuk menunjukkan bahwa ini tuh soal yang sulit. Kita buktikan apakah benar-benar sesulit yang diperkirakan oleh intan pariwara. Jadi ilustrasinya itu ini kayak gini. Jadi gue bakal cerita dikit. Ada balok A B C D E F G H dan P Q R S itu berada di tengah-tengah kayak gini. E H A D A B dan E F. Dan K L M N itu ada di tengah-tengah ruas masing-masing ini. K L M N. Nah pertanyaannya, ntar gue cariin. Nah merah misalnya. Panjang antara persegi panjang KFML dengan ini PSRQ. Sebenarnya gampang banget sih ini. Ini PSRQ itu bisa diwakilin oleh PS. Ini apa nih? Gue lupa. Oh iya, KLMN. KLMN itu bisa diwakilin oleh KF. Nah, jadi untuk menentukan panjangnya, ya kita bisa mewakilin inilah. Ini kalau gue buat persegi panjang KGN FSEP. Sadar gak? Ini apa nih? Ini belah ketupat bro. Kenapa gue tahu? Karena ini membagi panjangnya itu sama panjang nih. Ini sama panjang. Ada di tengah-tengah nih. Sehingga panjang dari ini, panjang dari ini, panjang dari ini, panjang dari ini itu sama. Tapi yang ditanyakan itu berapakah panjang dari ini? Nah ini yang ditanyakan. Gimana caranya? Ya gampang, kalau lo sadarin belah ketupat itu bisa jadi jajar genjang. Jadi ya pakai luas aja. Luas misalkan belah ketupatnya ini berapa ya luasnya? Ini 12, ini 16. Nah kalau belah ketupat KNSP ini luas, ini tanda luas sebenarnya. Biasanya kalau di olimpiade kayak gitu, ini tanda luas. Ini menunjukkan luas. Oke lah pakai gini. Luasnya itu kalau belah ketupat itu setengah kali 16. Misalkan kayak gini nih. Ini A, yang mana? Yang ini A, ini B gitu. Nah luasnya kan setengah AB gitu. Ya sama kayak gini lah. Sama dengan panjang dari ini. Kalau kita bisa gambar ini menggunakan jajar genjang kayak gini. Ini kan kalau ini 8, ini 6. Kan ada di tengah-tengah nih. Ini berarti 10. Ini 10 nih. 10. Tingginya yang tanya. Ini yang ditanya. Jadi ini 10 kalikan tingginya. Ini coret nih 6. 16 kali 6 itu 96. Bagi 10 hasilnya 9,6 T. Tingginya itu T gitu. Ini jawabannya bro.
Apakah ada? Kita lihat. 9,6 ada saudaraku. Ini dia jawabannya. Oke, mantap lah. Selesai. Terima kasih dan enjoy. Terima kasih telah menonton. Gua harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jikalau kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.